Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Zakwan bersama dua rekan saya, Diatro. Kalisa Fakriansyah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai Mekanika retakan material in a nutshell. Selamat menonton. Bridge collapsed during rush hour traffic. The Francis Scott Key Bridge has collapsed. Kadang, sesuatu tidak hancur karena benturan besar, tapi karena hal kecil yang bahkan nyaris tak terlihat. Satu garis tipis di logam, di kaca, di dinding, tumbuh perlahan, mengikuti tekanan yang terus bekerja tanpa henti. Retakan kecil itu menyimpan energi, menunggu satu momen untuk patah. Dari sanalah muncul satu cabang ilmu yang berusaha menjawab pertanyaan sederhana. Kenapa sesuatu bisa patah? Ilmu itu disebut mekanika retakan. Cara manusia memahami bagaimana retakan kecil bisa menentukan akhir dari sesuatu yang besar. 1988, penerbangan Aloha 243 lepas landas seperti biasa. Tapi di ketinggian 7.000 meter, langit tiba-tiba terbuka. Bagian atap pesawat terlepas, bukan karena ledakan, tapi karena ratusan retakan kecil yang selama bertahun-tahun luput dari mata manusia. Setiap kali pesawat naik dan turun, kulit logamnya meregang, lalu kembali. Siklus itu mengikis kekuatan logam sedikit demi sedikit, sampai akhirnya satu sambungan pangkuan kehilangan daya tahannya. Badan Keselamatan Transportasi Amerika Serikat menemukan sesuatu yang sederhana tapi fatal. Inspeksi yang dilakukan Aloha Airlines dilakukan pada malam hari. Di bawah pencahayaan yang minim, retakan yang seharusnya terlihat justru tersembunyi dalam gelap. Usia pesawat, udara laut yang korosif, dan kelalaian prosedur jadi kombinasi sempurna menuju bencana. Dari sinilah dunia belajar bahwa satu retakan kecil bisa menjungkir balikan segalanya. Dan di balik pemahaman itu, berdirilah sebuah ilmu yang berusaha mencegah sejarah terulang, mekanika retakan. Kamu pasti pernah melihat adegan seperti ini di film, lantai yang mulai retak perlahan lalu tiba-tiba seluruh permukaannya runtuh. Memang hal itu terlihat dramatis, namun dunia nyata pun bekerja dengan cara yang serupa. Satu retakan kecil pada titik yang paling tegang dapat menjalar seperti aliran listrik. Awalnya hanya berupa garis tipis, tetapi ketika energi yang menumbuk sudah cukup besar, kita tahu apa yang akan terjadi. Jika di film semua berlangsung dalam hitungan detik, di dunia nyata proses itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dan justru karena itulah ilmu ini menjadi sangat penting, agar kita dapat memprediksi kegagalan sebelum benar-benar terjadi. Retakan tidak pernah diam, begitu ia mulai tumbuh, ia akan terus menyebar hingga seluruh sistem kehilangan keseimbangannya. Dalam kenyataan, tugas kita bukanlah menghentikan waktu, melainkan memahami kapan garis kecil itu mulai menjadi ancaman. Kalau lo pengen ngerasain sendiri gimana retakan bekerja, coba ini. Ambil 2 kertas, satu polos, satu dilubangin di tengah. Tarik dua-duanya pelan-pelan, yang bolong pasti sobek duluan. Bukan karena kertasnya lebih tipis, tapi yang bolong itu ada konsentrasi tegangan. Itu cara paling sederhana buat ngerti kenapa satu titik kecil bisa jadi awal kegagalan besar. Di dunia teknik, kita percaya setiap material punya pertahanan alami, semacam batas yang nentuin seberapa besar tekanan yang masih bisa dia tahan sebelum retaknya benar-benar lepas kendali. Dan juga ada panjang retak tertentu, yang kalau udah lewat dari itu, nggak peduli sekuat apa bahannya, hasilnya tetap sama, patah total. Jadi kalau lo lihat benda retak, jangan cuma lihat garisnya, lihat juga di mana energi bekerja di dalamnya. Kadang retakan di material terlihat sepele, garis kecil di logam, kaca, atau komposit. Tapi dari situlah kegagalan bisa dimulai. Dalam mekanika retakan, kita nggak cuma lihat seberapa besar gaya yang diterima bahan, tapi juga seberapa tajam tegangan terkonsentrasi di ujung retakan. Itulah yang disebut stress intensity factor atau K. Selama nilai K masih lebih kecil dari K1C atau ketangguhan retak bahan, retakan itu belum akan terus merambat. Material masih bisa menahan beban. Tapi kalau K sudah melebihi K1C, maka retakan akan tumbuh cepat dan menyebabkan patah total. Jadi, memahami hubungan antara K dan K1C itu sangat penting untuk mengetahui apakah suatu struktur masih aman dipakai atau sudah mendekati kegagalan. Dari sini kita belajar, kadang yang menentukan kuat tidak hanya sebuah material, bukan cuma seberapa besar bebannya, tetapi seberapa jauh retakannya bisa ditahan sebelum akhirnya gagal. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bahagia selalu guys. Bye.